Apakah ketika kita berdoa atau istighfar, bisakah jika kita tidak mempunyai wudhu? Itu saja. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab dulu. Langsung jawab, mangga. Saya pada bagian yang kedua dulu, Bu ya. Apakah seorang berdoa itu atau beristighfar boleh dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya boleh, tidak masalah. Tapi berwudu itu lebih utama. Ya, karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adab Hamalatul Quran, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, menganjurkan kepada setiap ahli Al-Quran untuk menjaga wudu, termasuk ketika dia akan berdoa kepada Allah. Jadi kalau saya boleh sarankan, ibu tolong jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Kalau batal berwudu, sulit berwudu, tayamum. Jaga setiap keadaan. Nah, karena keutamaan orang berwudu itu, salah satunya juga, pertama, dia akan dijaga oleh Allah dari segala jenis keburukan-keburukan, maksiat. Di orang punya wudu itu minimal malu kalau wudunya batal, dia tahan-tahan. Untuk berbohong dia akan dijaga supaya nggak berbohong. Untuk ria dia dijaga. Jadi wudu itu banyak manfaatnya. Ketika orang dijaga dari perbuatan maksiat, maka hubungan ke Allahnya lebih cepat. Karena itu orang punya wudu dikabulkan lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak punya wudu. Ya, dalam teori tadi. Tapi kalau ibu bertanya, bolehkah nggak berwudu berdoa? Boleh, dan sah hukumnya. Yang pertama tadi, saya turut mendoakan semoga anak itu baik, ibu juga baik, Ibu Indri dan semua ibu-ibu di sini juga dalam keadaan baik. Dan anak-anaknya, cucunya insya Allah juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi apa yang Allah berikan kepada saya. Mesti lebih, karena tantangan anak-anak kita di masa depan itu tidak sama dengan yang sekarang. Ya, saya pribadi selalu menyampaikan bahwa saya takut dengan Allah. Ya, saya sangat takut ketika dihisab nanti. Orang pertama dari kalangan manusia biasa yang dihisab itu 3 golongan. 1 pendakwah, dai, ustadz, syekh, alim, habib. Yang kedua orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, maaf sekali, orang yang pernah berjihad. Dan banyak dari golongan ini, itu awal-awal ke neraka semua. Ke neraka semua. Hadisnya disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah sampai 3 kali. Dan 3 kali pingsan menyampaikan hadis ini. Apa kalimatnya? Ketika dipanggil orang berilmu, ya alim, madza amilta bi'ilmik, apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia katakan, lillah, saya kerjakan untukmu ya Allah, saya berdakwah untukmu, saya kerjakan, ada penghafal Quran dan macam-macam. Kata Allah, kadzab, kamu pembohong, pendusta. Kalau kadzib sekali dusta, kadzab banyak dustanya. Disebutkan kemudian dibuka isi hatinya. Nih, kamu ini berdakwah hanya untuk popularitas, supaya dikenal, supaya tahu macam-macam. Kamu berdakwah untuk urusan materi, kamu berdakwah untuk dunia, dibuka semuanya. Maka ditarik ubun-ubunnya, dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu saya melarang siapapun, orang-orang di sekitaran saya, termasuk staf-staf kami, termasuk di official TV, Akhyar official, YouTube official, saya larang. Tidak boleh ada satupun kemudian punya niat untuk mempopulerkan Ustadz. Kalau ada orang kemudian, maaf, datang kepada saya, bawa rekaman, bawa apa-apa, hanya untuk berniat itu, maka itu orang pertama yang saya katakan, bersaksi di hadapan Allah tidak pernah mengenalnya. Karena berat hisab saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu saya selalu menolak kalau ada tayangan-tayangan TV atau apapun yang tujuannya hanya popularitas. Itu pasti otomatis akan saya tolak. Saya wallahu a'lam, barangkali ibu itu punya pertimbangan lain, disebutkan sesuatu, tapi kalau ibu ingin ikut dengan saya atau anaknya ingin belajar, maka hal pertama yang saya katakan, jangan pernah diarahkan pada tujuan-tujuan dunia. Termasuk penghafal Quran yang sekarang ada dengan kami, itu amanat pertama saya, jangan pernah pengen jadi hafid atau hafizah. Perbaiki niat. Kalau pengen jadi hafid, ganti nama dari Husain jadi hafid. Ya, dari Nia jadi hafizah. Gampang, selesai. Nah, supaya menjaga niat dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Indri pertanyaannya, dan mudah-mudahan anak itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai anak dan suami. Ya sudah pasti. Disebut ibu karena ada anak. Ya. Dalam rumah tangga pasti ada suami. Demikian sebaliknya. Baik, suami saya bekerja dengan cara tidak halal dan jauh dari agama. Tadi saya terangkan tadi malam, itu sudah otomatis. Halal itu lawannya haram. Halal itu saleh, haram itu salah. Orang kalau banyak mengerjakan yang halal, banyak solehnya, salahnya akan turun. Maka yang soleh ini, jika kemudian diolah dan masuk ke dalam tubuh kita, suami bawa harta yang halal, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, jadi makanan, dibelikan pakaian, dipakai di tubuh, jadi energi, muncul keberkahan di situ.
Karena itu halal itu lekat dengan keberkahan. Di antara nama lain berkah itu thayyib, jamaknya thayyibat. Karena itu ketika seorang suami diminta mencari nafkah, diminta mencari dengan cara yang halal. Kalimat halal pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan kata thayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan manusia dengan kata nas, mencakup konteks komunalnya, kehidupan sosialnya. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dimulai dengan kata ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hanya tanbih. Ayyunya berfungsi taukid di situ. Taukid itu penguat, tanbih itu pengingat. Disahkan kalau kita terjemahkan dengan ilmunya, Allah ingin mengatakan, ya ayyuhan nas, hai semua manusia, pakai ya lagi, linida'il qarib mutawassit wal ba'id, untuk menyeru yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Hai semua manusia tanpa kecuali, dekat, menengah ataupun jauh. Aku tegaskan, aku ingatkan, kata Allah, silahkan kau menyebar di bumi untuk mencari makan, cari kebutuhan, silahkan kerja. Saya sering katakan yang menggunakan rumus di balaghah, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia diserap menjadi rumus sinekdok pas pro toto. Hukum sebaliknya disebut sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Silahkan cari makan. Anda kan kalau ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal kan yang dihasilkan tidak sesuap. Sepiring, sebakul, ya? Tambah yang lain. Ya, silahkan Anda bekerja untuk bisa makan. Silahkan kerja untuk bisa berpakaian. Cuman kata Allah, menyebarlah di tempat yang bisa engkau jangkau. Pakai min litab'id, mimma fil ardi. Dari min dan ma disatukan menjadi mimma. Minnya tab'id. Tidak harus keliling bumi semua, capek Anda. Ya, sebagian tempat yang bisa dijangkau di bumi, silahkan Anda jangkau itu. Ya, kalau nggak dapat di Kota Baru Parahyangan, pergi ke Bandung sana. Nggak dapat di Bandung, nyebar lagi mungkin di kabupaten. Nggak dapat mungkin di Sukabumi, hubud dunia. Ya, nggak dapat di Sukabumi mungkin di Cianjur. Nggak dapat di situ mungkin ada di Sumatera, mungkin ada di Kalimantan, mungkin di Papua, mungkin nyebrang ke Malaysia. Silahkan. Yang penting bisa kita jangkau. Cuma kata Allah halalan, nah yang menarik, thayyiban. Cari dengan cara yang halal, kemudian belanjakan itu pada yang thayyib. Ya, di antara makna thayyib itu sesuatu yang lekat dengan keberkahan. Bagi orang beriman, halal itu nggak ditanya lagi, tapi thayyibnya yang penting. Sehingga thayyib menjadi jama' bagi orang beriman. Karena orang beriman itu sudah pasti mencari yang halal dan akan mengumpulkan banyak yang berkah. Ketika pindah kepada ayat orang beriman mencari nafkah itu, bekerja untuk mendapatkan harta, maka halalnya dibuang karena iman otomatis mencari yang halal, thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Pindah ke ayat 172 di surah yang sama Al-Baqarah. Naik ke kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, redaksinya sama nih. Kulu sama persis. Bedanya min thayyibati ma razaqnakum. Hai semua orang-orang yang telah beriman. Kata Allah, silakan bekerja juga. Jadi beriman pun tidak menghilangkan dan menepikan ikhtiar kita untuk bekerja. Ini bukan karena sudah beriman gak usah kerja. Ya Allah, saya kan sudah beriman, cukup tahajud mas datang. Cukup puasa misalnya, gaji langsung diberikan. Gak ada. Ya, gak ada Allah mengutus malaikat tuh ngasih gaji. Tiba-tiba Allahu Akbar, selesai tahajud dikirim malaikat maut. Buat apa ngasih gaji? Gak ada. Tugas cuma nyambut nyawa, kan? Baik, Anda kerja berikhtiar. Dari situ min thayyibat. Perhatikan, halalnya tidak disebutkan, thayyibnya dijamakkan. Ini menunjukkan orang beriman itu lebih melihat pada kualitas bukan kuantitas. Ini bagi orang beriman itu nggak akan berpikir, nggak harus loba mengumpulkan harta, banyak pengen, bukan keinginan tapi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan itu yang didapatkan, berkah yang dicari. Kalau sudah berkah, maka hidup itu jadi nikmat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Semakin tinggi iman, maka akan semakin meningkat takwa. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan takwa. Imma takwanya di depan atau di akhir. Contoh yang takwanya di depan. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Dzalikal kitabu la
raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Teruskan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa disandingkan dengan iman. Kadang-kadang iman duluan, kemudian takwa. Apa contohnya? Misal Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu kemudian iman, setelahnya takwa. Iman, setelahnya takwa. Sekarang perhatikan, ketika imannya naik, takwanya meningkat, maka Allah merubah bentuk thayyibat menjadi barakah. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barakah. Langsung nilai kebaikannya. Kata Allah, kalau hambaku mampu meningkatkan iman dan naik levelnya kepada takwa, takwanya makin meningkat, maka aku buka pintu keberkahan langsung. Jadi nggak capek lagi, nggak pergi lelah, capek, peras keringat, tidak. Dibuka pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan kepadanya. Kalau berkah sudah dibuka, sudah semua baik muncul. Baik semua muncul, di rumah tangga baik, sehingga cenderung tidak banyak masalah. Nafsu tertekan, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan bukan keinginan yang ingin diraih. Kalau sudah seperti itu, hidup nikmat. Karena nggak ada tuntutan berlebihan untuk bisa mencukupkan kehidupan dunia dengan cara yang tidak wajar. Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan nggak punya masalah, tapi masalah itu saat akan dihadapi diringankan oleh Allah. Rumah tangga itu persoalan ada. Tapi bagi orang-orang yang takwanya tinggi, kadang-kadang masalah berat pun selesai dengan senyuman. Karena sebelum dialami, Allah ringankan itu. Ya, ada orang sudah gelarnya tinggi, harta banyak, kedudukan juga luar biasa, tapi nggak pernah tuntas persoalannya. Itu poinnya. Rizki nggak susah, karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan karena tuntutannya tidak banyak, karena kebutuhan bukan keinginan, akhirnya apa yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Haus itu butuh minum. Minum itu yang penting halal dan berkah. Jadi nggak banyak keinginan. Ada air bening, alhamdulillah. Ada teh manis, alhamdulillah. Teh pahit, tidak masalah. Tapi kalau keinginan banyak, untuk menghilangkan haus saja butuh misalnya buah naga di jus. Subuh-subuh nyarinya susah. Jalan ke Sukajadi, kan? Belum buka ditungguin. Sampai siang belum buka juga. Sampai sore belum buka juga. Ternyata orangnya sedang pergi ke Jakarta. Ya. Capek tuntutannya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti takwa lekat dengan banyak kebaikan. Pengen bahagia, takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi turunannya banyak. Sebaliknya, orang yang menjauh dari yang halal, maka otomatis yang haramnya itu akan naik. Kalau yang haram naik, salahnya yang muncul. Tadi halal naik, soleh muncul, salah tenggelam. Sebaliknya, haram yang naik, halal tenggelam, salahnya banyak muncul. Karena tadi iman bersanding dengan takwa, amalan takwa itu amal soleh. Kadang bentuknya ibadah ritual. Karena itu sholat bagian takwa, ya, puasa bagian takwa. Tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat amalan takwa, puasa amalan takwa. Karena itu puasa lekat dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Umrah haji bagian dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu amalannya. Makanya orang kalau hartanya bagus, makanannya benar, kebutuhannya pada yang baik-baik, itu sholatnya enak. Nggak disuruh pun cepat itu. Tahajud bisa bangun, duha bisa dikerjakan, ngaji bisa enak, infak bahkan pun bisa masih keluar. Indah, puasa jalan. Sebaliknya, harta haram itu berpengaruh nanti pada peningkatan kesalahan dan kemalasan dalam beribadah. Sholat sudah mulai nggak nyaman. Ya, jauh. Puasa apalagi, jangankan yang sunnah, Ramadan pun kadang-kadang sudah jadi persoalan.
Kapan Ramadan tiba? Nggak terasa ya mas, sebulan lagi. Kok cepat amat ya? Tuh. Ya, kebalik tuh. Orang takwa nunggu sholat itu, baru sholat subuh dan nunggu zuhur. Kapan kita mah zuhurnya jam berapa itu? Takwa. Tapi kalau takwanya meredup, salahnya muncul, keberatan yang ada. Ya, ini baru maghrib, udah isya lagi. Baru sahur hanya buka. Hari ini buka jam berapa itu? Nah, jadi hal-hal semacam ini Bapak Ibu sekalian itu sudah wajar. Karena itu jauhi perbuatan maksiat, jauhi yang haram-haram, dekatkan diri kita pada yang halal. Sekarang apa kasus di pertanyaan ini? Ya ini tadi yang saya katakan jauh dari agama sudah otomatis karena yang didapatkan yang haram, maka agama tidak akan jadi bagian prioritas dalam aktivitasnya. Ya cuma saya beri catatan ya, kalau nanti menuliskan seperti ini, tolong diberi tanda kurung, dirinci aja kira-kira pekerjaannya apa gitu. Ya, kadang-kadang kesimpulan tertentu dari pribadi kadang agak berbeda gitu pemahamannya. Karena ini dituliskan insya Allah tidak akan terbuka. Pertanyaan saya, bagaimana membimbing suami supaya dekat ke agama? Ya bimbing. Dan apakah saya harus bekerja dan meninggalkan anak-anak untuk memperoleh rezeki yang halal, tapi suami tidak mengizinkan? Apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz, dan apa saya menuruti suami atau saya coba untuk bekerja? Pertama, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tetapkan untuk kita lalui. Tidak mungkin suami ibu dipasangkan dengan ibu atau ibu juga demikian, kecuali di balik itu ada hikmah kebaikan. Mungkin kekurangan di suami ditutupi oleh ibu, begitu sebaliknya supaya di situ mengumpulkan amal soleh. Orang cari amal soleh keluar, ibu diberikan di dalam. Ya, maka dengan itu jangan putus asa, karena Asia pun sampai akhir hidupnya tidak pernah putus asa untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu sekejam apa? Kejamnya luar biasa, hobi bunuh orang, ngancam orang, nyiksa orang. Bahkan Nabi Musa pun ketika akan berdakwah kepada Fir'aun harus berdoa dulu kepada Allah untuk minta dilembutkan hatinya supaya tidak kalah dengan ancaman-ancaman. Karena Nabi dan Rasul itu doanya itu kan mustajab seketika. Kalau sedikit tersinggung aja, ya Allah ini Fir'aun, bosan sekali saya wafatkan sekarang, wafat. Ya. Cuman gak ada hikmah buat kita untuk dipelajari. Karena itu beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa mustajab, ya, doa yang diperintahkan dan diisyaratkan dalam Al-Quran. Karena perbuatan setiap nabi sebelum-sebelumnya, jika dia berisi informasi memiliki lafaz yang umum, artinya petunjuk bagi kita saat ini untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena itu seringkali diakhiri dengan redaksi-redaksi contoh bagi orang-orang di masa depan yang dikumpulkan kemudian pada Nabi Muhammad SAW, dilengkapi dan diajarkan kepada kita. Karena itu ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Ayub, ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Jika ada hamba-hamba yang soleh sama sakit seperti Ayub, amalkan amalan Ayub, maka aku akan sembuhkan ia seperti aku menyembuhkan Ayub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Jika Anda berbisnis misalnya, ya, bekerja, disakiti orang, dijahili orang, sampai ingin ada yang menyingkirkan, menyungkurkan Anda, amalkan amalan Nabi Yunus alaihissalam. Jika ada yang mengatakan seperti itu, kata Allah, maka saya akan selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jika ada orang beriman mengamalkan amalan zikir seperti Yunus alaihissalam, aku akan berikan keselamatan dan kesuksesan yang sama seperti aku berikan kepada Yunus. Karena itu yang pertama, apa yang harus ibu kerjakan, jangan putus asa. Mungkin di situ ada bagian pahala terkumpul untuk mendapatkan surga yang ibu dambakan. Alhamdulillah. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam. Tunaikan tahajud. Selepas tahajud, bersujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidaklah Engkau titipkan suami saya ini kepada saya kecuali ada hikmah kebaikan. Alhamdulillah Engkau titipkan kepadaku, bukan pada perempuan-perempuan lain. Ya Allah, lapangkan jiwaku supaya tidak menjadikan apapun yang terjadi padanya sebagai beban kepadaku, tapi bagian dari nilai-nilai ibadah kepadamu untuk mendapatkan bekal pahala sebelum pulang kepadamu. Ya Allah, lapangkan jiwaku sehingga ketika menerima kalimat-kalimat yang tidak berkenan, bisa lapang semua hati ini dan bisa diobati dengan kalimat-kalimat yang baik. Berdoa yang baik. Ini bagian yang pertama. Boleh Anda bacakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang menyayangi setiap hamba-Mu, dengan petunjuk-Mu yang Kau janjikan memberikan kebahagiaan setiap hamba-Mu,
Maka aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada suami saya. Ya Allah, mohon lembutkan suami saya. Ya Allah, Engkau yang dengan rahmatmu melebihi murkamu. Engkau yang menginginkan hambamu mendapatkan surgamu. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan keluarga kami terjerembab pada hal-hal yang Engkau haramkan. Minta kepada Allah, doa dulu. Doa. Malam minta. Ya setelah itu apa yang terjadi? Kemudian duduk pelan-pelan. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, tegaskan kepadanya pelan-pelan. Pak, apa yang dihasilkan seperti ini, toh pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita akan pulang. Apa bekal yang kira-kira kita akan bawa? Nah, biasanya kalau haramnya terlampau banyak, itu antipati pertama kali, awal-awal, tapi nggak apa-apa. Ah, udahlah, ya jangan jadi ustazah. Biasanya awal-awal demikian, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, ya kan? Lalu pelan-pelan diproses. Kalau tetap yang dibawa itu haram, hal-hal yang tidak baik, baik. Sekarang timbang, apakah saya harus bekerja, Ustaz? Hukum mencari nafkah itu ada pada suami. Tapi kalau kemudian dibawa menjadi tidak baik dan berpotensi buruk dalam kehidupan, maka boleh si ibu itu, misal, ya, dia menyalurkan sesuatu yang tidak sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban dia di rumah tangganya untuk anaknya. Misal, Anda bisa buat kue, Anda bisa bikin kue. Anda tidak meninggalkan anak Anda pada saat itu. Kewajiban Anda ada. Anda bisa jualan online misalnya. Atau bergabung dengan sesuatu. Jadi agen yang sekiranya bisa menyalurkan. Yang Anda tidak keluar banyak di situ. Untuk bisa menghilangkan tugas-tugas rumah tangga. Dari situ kumpulkan. Nabung. Ya, simpan. Berikan kepada anak Anda. Berikan kepada Anda sendiri yang Anda makan dan sebagainya. Apa yang disimpan diberikan oleh suami. Coba sisihkan, simpan. Sampai terkumpul. Lalu tunjukkan kepadanya. Ini yang papa kumpulkan, boleh jadi kemudian tidak banyak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Silahkan Pak, mau sebanyak apa lagi, Pak simpan saja. Untuk kebutuhan kita, untuk makan dan sebagainya, Alhamdulillah Allah kirimkan dari sisi-sisi yang lain. Cara seperti itu, boleh jadi akan membuat suami sadar, dan mungkin setidaknya bisa berpikir kemudian hari, bahwa apa yang dikerjakan tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan. Maka saya berkata kepada para suami yang hadir pada saat ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa hadir di rumah tangga karena peran Anda yang mungkin terbawa sampai dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama hadir. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat.
Saya ulang ya, sepakat semua riwayat, mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu, kalau ada laisa setelahnya ba, itu hukumnya taukid, menguatkan, benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, menyamar jadi lelaki, mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra, sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca nggak? Bisa tulis nggak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari, masih konsisten. Ketiga, Iqra, jawaban sama, ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi Muhammad, baca, ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca, bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan engkau membaca, bukan karena engkau nggak pernah sekolah, tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Niatkan karena Allah, minta kepada Allah diberi kekuatan mengikuti bacaan. Membuat kamu saja, mencipta kamu begitu mudah. Ya, mencipta manusia itu kan luar biasa. Ya, kompleks unsur-unsurnya. Itu bagi Allah sangat mudah, apalagi menjadikan kau bisa mengikuti bacaan, kata malaikat. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca karena Rabbu. Kenapa baca karena Rabbu? Guru itu mulia, sekolah itu mulia. Mulia dalam bahasa Arab karim, hebat. Al-Ustadz Karim, Ustadzah Karimah, guru mulia, dosen mulia, Ustadz mulia, Kiai mulia, Allah lebih mulia. Jadi kalau yang mulia saja bisa mengajar, apalagi Allah yang lebih mulia, gampang menanamkan engkau pada dirimu untuk bisa mengikuti bacaan. Niatkan semua karena Allah. Ini ayat mengajarkan pada kita, kalau Anda sedang belajar, anak Anda sedang belajar, dalam mengikuti kesulitan tertentu dalam pelajaran, maka kembalikan kepada Allah, minta. Ya, minta. Makanya sebelum anak-anak belajar tuh ibunya berdoa, bapaknya berdoa. Ya, anaknya berdoa. Ibnu Abbas sebelum belajar dibelai oleh Nabi, diberikan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka semua pelajaran yang dipelajari Ibnu Abbas jadi ringan untuk dipelajari. Saya berikan satu rahasia. Ini di antara kita saja. Saya tambah satu lagi, 2 rahasia. Lihat sini tulisannya. Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jazakallahu khair, Pak. Bismi rabbik
alladzi khalaq. Perhatikan sini. Fokus. Ini ada kalimat bismi. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan semua itu karena Allah yang telah menciptakanmu. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya bandingkan dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Bismi rabbi kita, Rabb itu siapa? Allah kan? Baik. Sekarang bismillah. Ini bismi rabbik, ini bismillah. Rabb adalah Allah. Satu nama di antara al-asma'ul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa ketika di sini banyak ada alifnya? Ketika di sini alifnya dibuang. Fokus, fokus, awas. Dan dirasam seperti ini. Dan di sini ada makna, bukan sekedar tulisan. Di sini ada makna. Ya, walaupun di sini orang mengatakan kasratul isti'mal, banyak digunakan, tidak ada makna di sini. Perhatikan teman-teman sekalian, alif dalam ilmu lughah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang panjang, yang ada proses. Makanya di bacaan, kalau ada alif, sebelumnya dibaca a panjang. Kalau ada ya, sebelumnya i panjang. Kalau ada wawu, sebelumnya u panjang. Rumus asalnya begitu. Contoh, hamzah, dal, ya. Maka sebelum ya, umumnya akan dibaca harokat kasrah panjang. Baca. Adi. Ya kan? Hamzah, ba, wawu. Baca. Abu. Jelas? Taib. Sekarang teruskan sini. Fokus baik-baik. Fa. Alif, ta, ha. Baca. Fatah. Baik, fokus baik-baik. Alif biasanya menunjuk pada harokat fathah sebelumnya. Jadi kalau ada alif, maka huruf sebelumnya dibaca a panjang. Biasanya alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Jelas? Alif tak pernah bersentuhan dengan kasrah. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada alifnya. Hamzah wasol asalnya dari kata ismun. Tapi di sini dibuang, di sini tidak. Dan harokatnya kasrah. Ini menarik. Ya, kalau hamzah wasol, kenapa tidak dibuang seperti ini? Kalau dia alif, kenapa muncul begini? Ini untuk menunjukkan karena alif fungsinya memanjangkan sesuatu, maka ditarik ke dalam fiqh lughah. Asalnya, Nabi ketika diminta baca iqra, 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 sulit, panjang, butuh proses. Tapi semua itu dipercepat ketika semua dilakukan karena Allah yang telah menciptakan kita. Makanya alif ini walaupun panjang, hamzah wasol tak dibaca walaupun muncul. Orang-orang yang mengerjakan segala hal karena Allah, maka proses-proses yang panjang itu akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mengerjakan sesuatu karena Allah? Tafsirnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Dekati Allah dengan takwa. Maka muncullah kalimat Allah di situ. Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan ajarkan dan tambahan kamu percepatan pengetahuan. Karena itu orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah semakin dekat, semakin mudah meraih ilmu. Saya tanya pada Anda, yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Al-Alim. Yang punya rezeki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Ar-Razzaq. Anda dekat dengan pimpinan, kan Anda mudah mengakses segala hal pada pimpinan Anda. Anda dekat dengan direktur, Anda mendapat kemudahan akses di perusahaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda dekat dengan dosen, diberikan bimbingan dari dosen, begini. Tapi Anda dekat dengan pemilik ilmu, Allah, langsung ditanamkan pada jiwa Anda. Nabi Muhammad orang paling takwa di muka bumi. Yang tahajudnya 1 rakaat sampai bengkak kakinya. Yang kalau sedekah tak tanggung-tanggung harta terbaiknya dikeluarkan. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah percepatan pengetahuan. Bahkan ketika beliau kemudian setelah itu menerima wahyu, pengen cepat membacakan dengan lisannya. Sampai turun Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. Tadinya pengen cepat dibacakan, cepat, berusaha sendiri. Kata Allah, jangan, kamu ini orang paling takwa. Karena paling takwa, Allah gak persulit. Turun kalimat, la tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ.
Muhammad, jangan cepat kau menggerakkan lisanmu supaya cepat hafal, dibacakan apa yang dibacakan ini. Ya, cukup kamu ikuti bacaan saja. Ketika kamu ikuti bacaannya, aku tanamkan kemudian Al-Quran itu dalam jiwamu. Jadi baru dengar sekali, langsung hafal. Karena Allah yang menanamkan bacaan itu dalam jiwa. Yang paling indah, apakah itu khusus untuk Nabi atau kaidah umum dalam pengetahuan? Tadi malam saya sampaikan, dalam rumus di kaidah ulumul Quran, pada bab asbabun nuzul, ada kaidah berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dilihat pada lafadznya. Kalau lafadz itu umum, maka berlaku umum. Kalau lafadz itu khusus, maka berlaku khusus. Ternyata isyarat di ayat ini sifatnya umum. Umum artinya apa? Artinya siapapun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan percepatan pengetahuan seperti Allah pernah memberikan pada orang-orang sebelumnya. Walaupun levelnya tentu akan beda dengan level kenabian. Karena sifat Nabi itu fitrahnya mendapatkan pengajaran. Adam dari sejak pertama diciptakan dan turun, diangkat sebagai Nabi, diberikan langsung pengajaran. Makanya kalimatnya wa'allama Adamal asma. Allah mengajarkan langsung pada Adam. Kita bukan Nabi, tapi diberi potensi. Kalau kita ingin keluar potensi itu, mau jadi apapun bisa. Katakan ya, pada jiwa kita, tidak ada manusia yang bodoh. Ingat, manusia bodoh itu cuma lagu. Gak ada manusia bodoh. Ingat baik-baik. Semua pintar. Karena dalam diri kita itu banyak potensi. Mau jadi ahli fisika bisa, ahli kimia bisa, ahli biologi bisa, sekaligus ahli kimia, ahli tafsir bisa. Ya, ahli kimia yang hafal Quran bisa. Ahli tafsir yang hafal hadis ada banyak, Pak. Tinggal maunya kita apa? Bisa dieksekusi. Caranya bagaimana? Ya belajar. Untuk mendapatkan percepatan dalam belajar itu dekati pemilik ilmu Allah. Nabi sudah kasih jalan. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat tingkatkan, hafalkan Quran. 2 aja. Ya, saya ingin berikan pesan penting, ajarkan anak-anak kita 2 hal dari sejak dini. Pertama, salat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah. Kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya, itu sudah di riset dari luar sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. Orang yang terlatih menghafal kosakata, maka semakin ringan dan encer otaknya untuk mendapatkan informasi yang lain. Gampang. Makanya orang-orang dulu pinternya nggak nanggung. Minimal 3 bidang ilmu. Sekarang cuma 1. Silahkan cek, Pak. Ahli kimia, biologi, fisika, bahkan dokter itu hafal Quran. Anda buka kitab, namanya Bidayatul Mujtahid, fi Nihayatil Muqtasid. Disingkat Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Itu kitab tentang fikih muqarin, perbandingan pendapat-pendapat fikih. Apa hukumnya begini, menurut ulama ini begini, dibandingkan di situ. Anda tahu siapa yang nulis? Dokter bedah. Dokter nulis kitab fikih. Kan sangat menarik, Pak. Kenapa? Hafal Quran. Ya, dulu orang seperti itu. Ngapalin Quran, jadi ahli matematika, jadi ahli ini, ahli itu, dan sebagainya. Jadi banyak orang meriset ayat Al-Quran ketika dia menghafal bahkan. Nah, cuma kembali kepada awal tadi, bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel, itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh, ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca, maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang orientalism. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orangnya yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh, ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah, kita kurang kerja kelompok itu masing-masing. Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri. Pengajian aja kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri.
Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu. Anda pengen nikahi putih orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih. Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Misal gitu kan? Misal. Nah, itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh, ya. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan, saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Dia katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab, disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Apa hukumnya jika suami saya sudah menalak saya lebih dari 3 kali? Allah. Setiap bertengkar jatuh talak, rujuk lagi, ribut lagi, talak lagi, rujuk, talak lagi. Ya Allah. Sering Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Coba belajar dulu. Jangan sangat mudah menjatuhkan talak. Ya, jatuh aja sudah sakit, apalagi jatuh pakai talak. Pelajari dulu, dan apa dampak dari talak itu bukan mainan, ini bukan kalimat main-main. Ya, talak, nikah, sigot itu bukan sigot mainan. Makanya hati-hati, jangan bikin misalnya kayak sandiwara pernikahan. Mereka diucapkan jadi itu. Hati-hati, talak juga begitu. Kenapa? Supaya tidak main-main, karena ini sesuatu perjanjian yang besar dan dampak yang sangat luas. Baik, talak itu pertama, ketika muncul syariat itu, sebetulnya syariat itu bukan untuk memisahkan, tapi tingkat bagian akhir untuk menyatukan. Ingat ya, perhatikan cara membacanya secara fikih. Talak itu pada mulanya sebetulnya diturunkan syariat bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan. Kalau memang nggak bisa nyatu juga, ya memang sampai di situ sulit. Hikmah rumah tangga nggak tercapai. Ya, ketika muncul itu semua, ketika Anda buka misalnya Al-Baqarah dari 226 sampai dengan 234 itu kan turun. Ya, syariat-syariatnya turun. Bagian pertama disebut dengan raj'i. Tapi sebelum masuk raj'i, ada di situ tahapan-tahapan. Dibuka di Quran surat keempat dari ayat 34 sampai 35. Tahap komunikasi, fa'idhuhunna. Tahap saling berpisah dulu tempat tidur supaya berfikir. Setelah itu kalau masih sulit diselesaikan berdua, cari pihak ketiga. Baik itu hakim yang adil, ustadz ataupun kerabat terdekat. Ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat untuk memperbaiki, Allah akan bimbing. Cuma kalau satu berniat, satu tidak, itu yang susah. Makanya merenung dulu, berumah tangga itu buat apa? Rumah tangga itu bukan bikin rumah pakai tangga. Ya, rumah tangga itu merajut sesuatu yang sangat penting di kemudian hari. Ada kebersamaan, ada pengertian, ada toleransi. Sekarang pikirkan lagi. Ya, apa begitu mudah ketika Anda akan menikah itu? Sekarang gampang saja mengeluarkan kalimat itu. Kembali dulu, pikirkan dulu. Apa tujuan masing-masing, visinya bagaimana. Kalau belum ketemu, undang perwakilan keluarga. Undang orang soleh untuk memberikan pandangan. Kalau nggak ketemu juga di situ kemudian, Allah kasih pelajaran yang paling akhir. Apa itu? Muncullah tolak di situ. Tolak pertama pun disebut raj'i. Apa itu raj'i? Dari kata rujuk. Apa itu rujuk? Balik lagi. Diharapkan dengan pelajaran terakhir ini bisa memperbaiki diri sehingga balik kembali. Asalnya begitu. Di motivasi awal turun talak itu solusi paling akhir supaya balik. Makanya diberi kesempatan 3 kali suci. Talak dalam keadaan suci, dia haid kembali, mikir lagi. Antara suci ke haid kan masanya cukup panjang. Kemudian suci lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali suci nggak ada respon juga, tetap ingin berpisah, ya memang nggak niat berumah tangga kemudian hari. Gitu. Makanya daripada sakinahnya hilang, dipaksakan tapi sakinah nggak ada. Kan rumah tangga itu mendapatkan sakinah. Jadi kalau orang berumah tangga sakinahnya nggak ada yang hilang di rumah tangganya.
Mawaddah sudah nggak ada, rahmah sudah nggak muncul, kasar itu muncul. Kan hilangnya rahmat itu kasar. Rahmat itu kasih sayang. Kasih dan sayang tidak ada, kasar itu muncul. Mawaddah hilang, perhatian materi, fisik. Sudah nggak perhatian, negor juga nggak ada. Tinggal seatap tapi kayak musuh. Negor enggak. Ya, ngobrol juga enggak, cemberut iya. Apa yang didapatkan di situ? Ketenangan nggak muncul. Maka dari itu turun kemudian syariat. Coba pikirkan dulu, keluar dulu semua. 3 kali suci. Kalau nggak ada, ya sudah, pilih kemudian pilihan masing-masing. Itu pun dengan cara yang ma'ruf. Kata Allah, jangan sampai berpisah pun musuhan kemudian. Seakan-akan nggak kenal. Tetap bangun silaturahim dengan cara yang baik. Dan seterusnya. Nah, karena itu, tidak diperkenankan bagi seseorang asal mengucapkan kalimat tolak. Semarah-marahnya pun, sekali kemudian tolak itu keluar. Walaupun keluarnya dengan kalimat, saya talak kamu 3 kali. Saya talak kamu 1000 kali. Saya talak kamu setinggi puncak Everest. Bisa tetap saja keluar 1. Mikir dulu. Nah, tapi kalau setelah itu keluar lagi dengan cara yang paling mudah, maka di sini ulama bijak menyampaikan kapan kalimat itu keluar. Apakah setiap 3 kali suci, kan? Atau kemudian talak, tapi malamnya minta lagi gitu, ketemu lagi, otomatis rujuk. Jadi kalau ada talak pertama, kemudian di situ kemudian berhubungan suami istri, ada kerinduan sampai berhubungan, itu otomatis rujuk pada saat itu. Tapi hati-hati, kalau keluar lagi talak, masuk talak kedua. Hubungan lagi, nah itu kemudian rujuk. Tapi kalau sudah keluar yang ketiga kalinya, itu tidak bisa, kecuali dipisahkan dulu, masing-masing pasangan menikah dengan yang lainnya. Kalau sadar hukum. Tapi kalau tak sadar hukum, maka dua-duanya mesti konsultasi, bertobat kepada Allah. Kalimat sebelumnya ma'fu anhu, tapi setelahnya jadi pertimbangan yang sangat ketat. Jangan coba-coba keluar lagi, karena akan berdampak resiko hukum yang sangat fatal di dalamnya. Jelas ya? At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Talak yang diperkenankan rujuk itu cuma 2 kali. Setelah itu, imma Anda jaga rumah tangga dengan baik, atau hati-hati kalau keluar lagi, maka hukumnya dipisahkan nanti dan tidak bisa menyatu sebelum satu pasangan kedua-duanya menikah dulu dengan yang lain. Gak bisa langsung nyambung lagi. Yang si perempuan mesti nikah dengan laki-laki lain, laki-laki nikah dengan perempuan lain. Kalau keduanya nanti berpisah dan gak bisa skenario, aku pengen balik lagi, aku juga, ya udah kamu nikah lu sama orang, aku nikah sama orang lagi, terus kita sama-sama cerai ya. Gak bisa. Ya, gak bisa, itu bukan akal-akalan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, jadi tadi caranya tobat ya. Tobat dengan cara yang baik, kumpul, ingat-ingat rumah tangga, dan jangan sekali lagi diucapkan. Jangan sembarangan. Ya.